The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Bab 1, bagian ketiga. Tak seorang pun gila. Perkara lain yang penting dan membantu menjelaskan mengapa keputusan mengenai uang sangat sukar dan ada banyak sekali kekeliruan pelaku adalah dengan mengakui betapa barunya topik itu. Uang sudah ada sejak lama. Raja Alyatis dan Lydia, sekarang bagian Turki, dianggap sebagai pencipta uang resmi pertama pada 600 tahun sebelum Masehi. Namun dasar modern keputusan mengenai uang, menabung dan investasi didasari konsep-konsep yang praktis masih sangat baru. Ambil contoh pensiun. Pada akhir 2018, ada 27 triliun dolar di rekening-rekening dana pensiun Amerika Serikat, menjadikannya pendorong utama keputusan menabung dan investasi investor umum. Namun, keseluruhan konsep dana pensiun paling-paling baru berumur 2 generasi. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar orang Amerika bekerja sampai mati. Itu harapan dan realitas. Sampai tahun 40-an, di atas 50% laki-laki berumur 65 tahun ke atas masih bekerja. Social Security bertujuan mengubah keadaan itu. Namun tunjangan yang pertama kali diberikannya tidak ada miripnya dengan dana pensiun sungguhan. Ketika Ida May Fuller mencairkan cek Social Security pertama pada tahun 1940, nilainya $22,54 atau sekarang setara dengan 416 dolar. Baru tahun 1980-an, rata-rata cek Social Security untuk pensiunan melebihi $1.000 per bulan disesuaikan dengan inflasi. Lebih daripada seperempat orang Amerika di atas umur 65 digolongkan sebagai miskin oleh Census Bureau pada akhir 1660-an. Ada kepercayaan yang tersebar luas perihal semua orang dulu punya dana pensiun swasta, namun itu dilebih-lebihkan. Employee Benefit Research Institute menjelaskan, hanya seperempat dari semua orang berumur 65 atau lebih tua yang punya pendapatan pensiun pada 1975. Di antara minoritas yang beruntung itu, hanya 15% pendapatan rumah tangga berasal dari dana pensiun. The New York Times menulis pada 1955 mengenai keinginan yang makin besar tapi ketidakmampuan yang berlanjut untuk pensiun. Mengulangi satu perkataan lama. Semua orang berbicara mengenai pensiun, tapi rupanya sedikit sekali yang melakukan sesuatu mengenainya. Baru pada tahun 80-an marak gagasan bahwa semua orang berhak dan seharusnya mendapat masa pensiun yang nyaman. Dan cara untuk mendapat masa pensiun yang nyaman itu adalah harapan bahwa semua orang akan menabung dan menginvestasikan uang sendiri. Saya akan ulang menyatakan betapa barunya gagasan itu. 401k, sarana tabungan pensiun utama Amerika, baru ada pada tahun 78. Roth IRA baru ada pada 1998. Kalau disamakan dengan orang, maka dia belum boleh minum minuman beralkohol. Seharusnya tidak ada yang kaget kalau banyak di antara kita yang payah dalam menabung dan berinvestasi untuk masa pensiun. Kita tidak gila. Kita semua hanya masih baru. Begitu juga dengan kuliah. Jumlah orang Amerika berumur di atas 25 dengan gelar sarjana naik dari di bawah 1/20 pada tahun 40 menjadi 1/4 pada tahun 2015. Biaya kuliah rata-rata pada periode itu naik di atas 4 kali lipat disesuaikan dengan inflasi. Sesuatu yang begitu besar dan begitu penting menerpa masyarakat begitu cepat. Dan itu menjelaskan mengapa, misalnya, banyak sekali orang membuat keputusan buruk dengan pinjaman uang kuliah mahasiswa dalam 20 tahun terakhir. Belum ada akumulasi pengalaman selama puluhan tahun yang bisa dipelajari. Kita belajar sambil jalan. Begitu juga dengan dana indeks yang umurnya belum sampai 50 tahun dan dana lindung nilai yang baru mulai dalam 25 tahun belakangan. Bahkan penggunaan utang konsumen secara luas, KPR, kartu kredit, kredit mobil, belum mulai sampai sesudah Perang Dunia Kedua ketika GI Bill mempermudah jutaan orang Amerika meminjam uang. Anjing dijinakkan 10.000 tahun lalu
dan masih mempertahankan beberapa perilaku leluhur liarnya. Namun, kita dengan pengalaman baru 20-50 tahun di sistem keuangan modern berharap sudah sempurna menguasainya. Bagi suatu topik yang sangat dipengaruhi emosi versus fakta, itu masalah. Itu juga membantu menjelaskan mengapa kita tidak selalu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan uang. Kita semua melakukan hal gila dengan uang, karena kita semua relatif baru dalam permainan, dan apa yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Namun, tidak ada yang gila. Kita semua membuat keputusan berdasarkan pengalaman unik masing-masing yang tampak masuk akal bagi kita pada saat tertentu. Mari kita simak cerita bagaimana Bill Gates menjadi kaya di bab selanjutnya. Demikian di Psychology of Money bab 1 bagian ketiga. Saya Roswita Anggreni, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.